Di bawah langit kelabu Teheran sebuah suara mulai menggema. Bukan suara rudal, bukan juga suara propaganda, tapi suara rakyat. Suara yang perlahan tapi pasti menembus batas ketakutan. Mereka tidak membawa senjata, mereka tidak memakai seragam militer, tapi mereka berdiri. Karena diam berarti tunduk, dan tunduk bukan pilihan. Sanksi demi sanksi dijatuhkan, ekonomi dibuat lumpuh, mata uang jatuh, harga roti naik 2 kali lipat, obat-obatan langka. Tapi rakyat Iran bertahan. Mereka bertanya, kenapa hidup kami dijadikan senjata? Apa salah kami hingga dunia memperlakukan kami seperti musuh? Di sudut pasar, seorang ibu menjual buah dengan harga yang bahkan tak bisa menutup ongkos transportasi. Tapi dia tetap tersenyum. Kami sudah terbiasa susah, katanya. Tapi kami tidak terbiasa menyerah. Di universitas, mahasiswa berdiskusi sembari menatap masa depan yang belum tentu datang. Tapi mereka tetap belajar. Karena menurut mereka, pengetahuan adalah bentuk perlawanan paling sunyi dan paling berbahaya. Di langit, Israel mengirimkan ancaman. Dari barat, Amerika membangun tekanan. Tapi di tanah ini, rakyat biasa membangun keteguhan. Mereka tahu bahwa kekuasaan bisa menekan, tapi tidak bisa mematikan harapan. Setiap hari adalah perjuangan, tapi bukan perjuangan bersenjata. Ini perjuangan untuk bertahan hidup, untuk tetap manusia, untuk tidak kehilangan harga diri, untuk menolak tunduk. Di kota Qom, seorang pemuda berkata, "Kami tidak membenci orang Amerika. Kami tidak membenci orang Israel. Kami hanya ingin hidup tanpa dijajah, tanpa diatur oleh mereka yang tak paham kami." Kata-katanya sederhana, tapi maknanya dalam rakyat Iran tidak melawan karena benci, tapi karena ingin dihormati. Kamera menangkap wajah-wajah yang letih, tapi tidak patah. Mereka mungkin tidak masuk berita utama, tapi mereka adalah kisah yang seharusnya didengar dunia. Karena di balik segala propaganda dan konflik geopolitik, ada manusia, ada keluarga, ada anak-anak yang masih berlari di gang sempit Teheran, mengejar layang-layang di langit yang sama. Langit yang juga disaksikan oleh drone dan satelit asing. Tapi bagi mereka, langit itu masih milik Iran. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang keberanian sebuah bangsa untuk tetap berdiri saat dunia mencoba membuatnya jatuh. Tentang rakyat yang memilih untuk tidak tunduk, meskipun semua kekuatan besar dunia menginginkannya menyerah. Rakyat Iran melawan, bukan dengan bom, bukan dengan peluru, tapi ya, dengan keberanian, dengan kesabaran, dengan kehidupan yang terus berjalan di tengah reruntuhan tekanan. Dan ketika dunia menyaksikan mereka dalam diam, mereka tetap berkata dalam hati, "Kami masih di sini, kami masih berdiri, dan kami tidak akan tunduk." Mereka bekerja, meski upah tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengantri bahan bakar, meski tahu antrean itu bisa memakan waktu berjam-jam. Mereka tetap saling membantu, meski masing-masing tengah menanggung beban hidup yang berat. Karena, bagi mereka, kesulitan bukan alasan untuk saling meninggalkan. Justru di tengah penderitaan itulah, solidaritas tumbuh paling kuat. Di desa-desa terpencil, para petani tetap menanam, meski harga jual tak sebanding dengan jerih payah. Di pusat kota, para guru tetap mengajar, meski honor bulanan sering telat dibayarkan. Di rumah-rumah sederhana, ibu-ibu menanak roti tipis, menyuapi anak-anak mereka dengan tangan penuh cinta. Tidak ada yang luar biasa, tapi justru disitulah luar biasanya. Di layar-layar televisi asing, Iran digambarkan sebagai ancaman, sebagai negara pemberontak. Tapi kamera tak pernah benar-benar menyorot wajah-wajah ini, wajah rakyat biasa yang hanya ingin hidup dengan damai dan bermartabat. Mereka tidak meminta kemewahan, mereka tidak menuntut pengakuan dunia. Mereka hanya ingin hidup tanpa diintimidasi, tanpa sanksi, tanpa ancaman rudal di atas kepala. Di setiap jantung kota dan pelosok provinsi, satu semangat yang sama menyala, kami akan bertahan. Tak peduli seberapa berat, tak peduli seberapa sunyi, tak peduli seberapa dalam dunia mencoba memadamkan nyala itu. Karena kami bukan angka di laporan PBB. Kami bukan titik merah di peta drone militer. Kami manusia. Kami bangsa yang tak ingin tunduk pada kekuatan yang hanya tahu cara menekan, bukan cara memahami.
Dan ketika anak-anak kami bertanya, mengapa dunia membenci kita? Kami jawab dengan kepala tegak, bukan kita yang dibenci. Yang mereka takuti adalah keberanian kita untuk tetap berdiri. Maka kami akan terus berjalan, menyusuri jalan-jalan retak, menyulut nyala di malam yang gelap. Menyampaikan pada dunia, dengan cara kami sendiri, bahwa rakyat Iran belum selesai. Bahwa kami tidak akan pernah tunduk. Tidak hari ini, tidak besok, tidak selama kami masih bernapas. Inilah perlawanan kami, tanpa senjata, tanpa peluru, tapi dengan tekad yang tak bisa dihancurkan oleh bom manapun. Kami adalah rakyat Iran, dan kami masih di sini. Kami masih di sini, meski dunia memilih untuk tidak melihat. Kami masih bersuara, meski mikrofon global lebih memilih gema dari barat. Kami masih bernapas, meski udara yang kami hirup dicemari oleh krisis yang tidak kami ciptakan. Kami masih hidup. Dan dalam hidup itu, kami menemukan satu hal yang tidak bisa mereka rampas: harga diri. Mereka bisa menutup bank kami, mereka bisa membatasi teknologi kami, mereka bisa memutus akses kami ke internet global. Tapi mereka tidak bisa mencabut semangat ibu yang menjahit baju hingga larut malam demi biaya sekolah anaknya. Mereka tidak bisa mencabut nyala mata ayah yang mendorong gerobak berat di pasar, sembari mengangkat wajahnya ke langit dan berkata, "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku masih punya kehormatan." Anak-anak kami tumbuh tanpa kartun-kartun mahal, tanpa game-game canggih dari luar negeri. Tapi mereka tumbuh dengan cerita-cerita tentang kakeknya yang bertahan dari revolusi, tentang pamannya yang menghilang karena berkata jujur, tentang tetangganya yang mati di perbatasan demi melindungi tanah ini. Anak-anak kami tumbuh bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat, pada perjuangan yang mereka warisi, dan pada masa depan yang harus mereka bangun sendiri. Dan meski kami dibungkam di media dunia, kami bicara melalui tindakan. Lewat pasar-pasar yang tetap ramai, lewat pabrik-pabrik kecil yang masih hidup, meski bahan baku tertahan di pelabuhan. Lewat tangan-tangan kasar yang membangun sekolah di desa-desa tanpa listrik. Lewat guru-guru yang menulis di papan tulis retak, tetap mengajarkan sejarah Persia dengan bangga. Lewat para perempuan yang menolak dilenyapkan, berdiri tegak, membawa budaya, membawa doa, membawa dunia dalam langkah-langkah mereka yang anggun namun kuat. Mereka bilang kami radikal, tapi mereka tak pernah menyentuh tangan kami. Mereka tak pernah melihat kami memberi makan burung di taman. Mereka tak pernah mendengar tawa kami di perayaan Tahun Baru Persia, di tengah lilin dan bunga, ketika kami berharap dunia ini masih punya keadilan. Mereka hanya lihat berita, mereka hanya hitung statistik, mereka lupa kami juga punya mimpi, kami juga punya cinta. Kami bukan ancaman, kami bukan angka dalam dokumen intelijen, kami bukan target, kami adalah anak-anak dari peradaban yang menulis puisi sebelum dunia mengenal perang. Kami adalah keturunan dari tanah yang mengajari dunia apa itu filosofi, arsitektur, dan keindahan. Tapi sekarang kami berdiri dalam puingkan politik global yang tidak pernah kami setujui, tapi harus kami tanggung. Dan meski dunia tak peduli, kami peduli satu sama lain. Karena kami tidak belajar mencintai dari luar. Kami belajar mencintai dari dalam, dari tawa tetangga saat air kembali mengalir, dari pelukan ibu saat listrik padam, dari bisikan doa di atas atap rumah, ketika langit malam tampak lebih dekat dari biasanya. Kami tak menunggu penyelamat, kami tidak menunggu simpati, kami hanya menunggu fajar. Dan saat fajar itu datang, saat dunia melihat kami bukan sebagai ancaman tapi sebagai manusia, kami akan menyambutnya bukan dengan amarah, tapi dengan kepala tegak. Karena kami sudah melalui malam paling gelap, dan kami tidak hilang. Kami tetap di sini, kami tetap berdiri. Kami tetap bernafas sebagai rakyat yang tak tunduk, tak gentar, tak akan dilenyapkan oleh kekuatan apapun yang mencoba membungkam nurani kami. Kami adalah rakyat Iran, dan kami masih ada. Kami akan selalu ada. Kami akan selalu ada, karena kami tak hidup dari belas kasihan dunia, tapi dari kekuatan yang kami temukan satu sama lain. Dari tangan-tangan yang saling menggenggam saat gempa mengguncang,
Dari langkah-langkah yang tak pernah berhenti, meski jalan penuh lubang dan ancaman. Dari semangat yang diwariskan oleh para penyair, oleh para syuhada, oleh mereka yang namanya tak tertulis di buku sejarah, tapi namanya hidup di hati kami. Kami tahu dunia tak berpihak. Kami tahu meja-meja negosiasi itu bukan untuk kami, tapi tentang kami. Mereka bicara tentang bom, tentang nuklir, tentang kepentingan geopolitik. Tapi mereka tak pernah bicara tentang seorang bocah yang harus berbagi satu lembar roti dengan 3 saudaranya. Mereka tak pernah bicara tentang seorang ayah yang menjual motornya agar anaknya bisa kuliah 1 semester lagi. Mereka tak pernah bicara tentang seorang nenek yang menjahit bendera Iran dengan tangan renta, lalu menaruhnya di depan rumah yang hampir roboh.